tentang kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan. Beberapa minggu lalu di Kabupaten Sidoarjo banyak terjadi kasus pencurian yang korbannya terutama adalah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, banyak SMP, SMA yang kemarin dilakukan pembobolan oleh kelompok mereka. Jadi hari ini kita akan rilis mereka ada dua kelompok. Yang kelompok pertama ini antara lain kejadiannya di Desa Kelanting Sari, di SDN Kelanting Sari 2, Desa Kelanting Sari, Kecamatan Tarik. Kemudian TKP yang lain ada di TK Simogirang. Kemudian TKP di warung depan TK Simogirang. Kemudian juga TKP di SD Kelanting Sari Tarik. Kemudian juga ada beberapa TKP SD di Ketimang Wonoayu. Jadi pelaku ini ada 3 orang. Yang pertama inisial BN, kemudian NS, ini usia masih di bawah umur semua ketiga-tiganya, yang kedua ini 17 tahun, yang satu lagi bahkan masih lebih di bawah umur lagi, jadi masih 13 tahun. Jadi pelakunya 3 orang, yang 2 kita tahan, yang satu lagi tidak kita lakukan penahanan karena usianya masih di bawah 14 tahun. Jadi saat kejadian di SD Kelanting Sari 2, modus operandi yang digunakan pelaku bahwa pelaku masuk merusak pintu ruangan kepala sekolah, kemudian dengan menggunakan celurit dan juga obeng, kemudian mengambil barang-barang yang ada di situ. Jadi para pelaku ini sekali lagi mereka masih di bawah umur, tetapi mereka sudah melakukan kejahatan di beberapa TKP. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara 7 tahun. Bagi yang 2 orang pelaku yang usia 17 tahun tersebut, pelaku diamankan di wilayah Mojokerto. Hasil kejahatannya dipergunakan untuk mereka minum minuman keras. Mereka ini statusnya juga sekolah atau gimana? Mereka sudah putus sekolah. Kapan? Ini kita amankan yang 2 ini tanggal 15 Februari. Jadi kita amankan 15 Februari yang 2 orang, kemudian yang 1 kita kembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Semuanya ditangkap di Mojokerto apa di lokasi itu? Semua di Mojokerto. Asalnya mana? Emang asalnya Mojokerto? Tugasnya sebagai apa? Dengan pemberatan. Nah, ini kasusnya ada beberapa di Kabupaten Sidoarjo dan ada beberapa di Kota Surabaya. Jadi kalau di Sidoarjo ada di 3 TKP, mungkin kemarin beberapa minggu kemarin rekan-rekan sudah pernah mendengar adanya kejadian di SMA Negeri 1 Taman, kemudian SMP 5 Sidoarjo, kemudian SMA Antartika Sidoarjo. Jadi mulai tanggal 26 Januari, 12 Februari, dan 17 Februari. Jadi ini berturut-turut mereka melakukan kejadian tersebut.
Tersangka ada 4 orang. Yang pertama saudara MM, ini tadi ditahan oleh Polresta. Kemudian 3 orang lagi, saudara CT, AMH, dan MY. Ini dilakukan penahanan oleh Polrestabes Surabaya karena memang masih ada pengembangan di beberapa lokasi lain yang ada di Surabaya. Jadi modus operandinya di SMA 1 Taman masuk memanjat pagar, kemudian masuk ke ruang guru, kemudian mengambil handphone dan yang lain sebagainya. Demikian juga di SMP 5 Sidoarjo. Sementara untuk yang kerugian cukup besar di SMA Antartika Sidoarjo. Jadi membongkar almari, di situ ada uang tunai kurang lebih 300 juta dan laptop yang diambil di sana. Tadi dari keterangan yang bersangkutan, saudara NN, pembagiannya dari 300 juta, yang bersangkutan dapat 18 juta, kemudian uangnya dipakai untuk foya-foya, untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, untuk minuman keras dan lain sebagainya. Dan tersisa 1 juta ini. Ancaman hukuman di sini pasal 363 KUHP, pidana penjara 7 tahun. Seperti itu. Karena memang pelaku-pelaku ini ada 4 orang dan mereka memang sudah terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan tersebut karena ada beberapa lokasi dan mereka sekali ini khusus sekolah dan mereka memang yang mereka sudah tahu sasaran mana yang harus dibobol dan mana yang harus dibuka, misalnya seperti almari dan lain sebagainya yang dibobol ini mereka sudah tahu. Artinya tidak harus menunggu informasi dari orang dalam mungkin ya? Ya, tidak harus informasi dari orang dalam, mereka sudah tahu bahwasanya sekolah tersebut mungkin menyimpan uang dalam jumlah besar ataupun menyimpan uang. Mungkin mereka sendiri juga tidak menyadari kalau yang di SMA tersebut ternyata ada uang yang nominalnya besar. Dapat uang yang sebanyak itu orang tentu itu apa dan kok dia cuma dapat 18 juta? Dia mendapatkan peran sebagai yang mengantar, kemudian mengawasi di luar apabila ada mungkin masyarakat ataupun apa yang melihat kejadian tersebut.